Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengembangan Granule Effervescens dari susu jagung didukung dengan probiotik Lactobacillus trinsirota. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Firnanda Devi dengan NIM 1351984. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pengantar. Komoditas jagung masih sangat diminati oleh masyarakat dunia. Di berbagai daerah di Indonesia, jagung merupakan bahan makanan penting karena merupakan sumber karbohidrat setelah nasi. Selain menjadi salah satu sumber makanan utama, jagung juga merupakan sumber penting bahan baku untuk industri dasar bahan, minuman, sirup, kertas, minyak, sayur, dan susu, seperti susu jagung yang sangat baik untuk kesehatan, terutama bagi seseorang yang hamil tapi alergi terhadap susu sapi. Susu jagung adalah minuman probiotik yang dihasilkan dari fermentasi Lactobacillus trinsirota yang mengandung karbohidrat, protein, serat, mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B, dan C. Susu jagung ini memiliki kegunaan untuk diet, mencegah kanker dan diabetes, mengurangi kolesterol, dan konstipasi. Berdasarkan hal tersebut, susu jagung bisa diformulasikan menjadi sediaan bentuk granule effervescens. Bentuk sediaan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Selain itu, memiliki rasa yang enak karena adanya karbonasi yang menutupi rasa obat yang tidak enak. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan effervescens adalah menggabungkan bahan yang dapat membuat gelembung, yaitu natrium bikarbonat, asam sitrus, dan asam tartrat. Pada saat ditambahkan ke air, asam dan basa mengeluarkan gelembung yang merupakan karbon dioksida bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan susu jagung menjadi produk granule effervescens dengan ekstrak jagung sebagai minuman probiotik menggunakan kultur Lactobacillus trinsirota. Nama saya Irfa Tidiana, saya dari kelas A2 19, nomor NIM 13519100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan alasannya. Bahan yang digunakan yaitu Lactobacillus trinsirota yang sudah disiapkan oleh Yakult Indonesia yang digunakan dalam percobaan ini. Jagung dan sukrosa dibeli dari pasar tradisional. Asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat dibeli dari Bratagogen, dextrin, dan sakarin. Alasannya, karena minuman probiotik pada zaman kali ini sangat jarang diformulasikan sebagai granule effervescens, dan tanaman jagung dapat mudah kita temui di sekitar kita yang memiliki banyak manfaatnya. Digunakannya susu jagung karena banyak orang yang tidak suka mengkonsumsi susu sapi sehingga diformulasikan menjadi susu jagung. Susu jagung adalah minuman probiotik yang dihasilkan dari fermentasi. Dibuatnya granule effervescens karena pada effervescens terdapat karbonasi yang dapat menutupi rasa susu jagung yang tidak enak, dan penggunaannya pun cukup mudah jika dikonsumsi serta sediaannya pun menarik. Hai, saya Nur Aini Pramita dengan nomor NIM 13519100087. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan granule effervescens dari susu jagung didukung dengan probiotik strain Sirota lactobacillus. Formulasi butiran effervescens ini menggunakan metode granulasi basah. Formulasi susu jagung ini dibagi menjadi 3 formula, yang dimana komposisi susu jagungnya sama tetapi asamnya yang berbeda. Formulasi 1 mengandung asam sitrat 23,84%. Formulasi 2 mengandung asam tartarat 23,84%. Formulasi 3 mengandung kombinasi asam sitrat dan asam tartarat 7,94% dan 15,9%. Semua bahan ditimbang kemudian dicampurkan hingga merata atau hingga homogen. Pengikat dan perasa lemon ditambahkan, dibentuk menjadi pasta, kemudian digranulasi menggunakan ayakan nomor 40. Masa ini dilewatkan menggunakan ayakan nomor 20 untuk mendapatkan butiran. Dan butiran ini dikeringkan menggunakan oven udara panas pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian dikemas dalam wadah kedap udara. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Sinda Alfrida dari kelas A219, NIM 1351910081. Saya akan menjelaskan macam-macam evaluasi granul effervescent susu jagung. Ada dua jenis pengujian. Yang pertama, tes fisikokimia, yang kedua, tes hedonis. Tes fisikokimia meliputi tes kadar air. Cara menghitung kadar air dengan menghitung kerugian pengeringan atau LOD dengan cara berat granul basah dikurangi berat granul kering dibagi berat granul basah dikali 100%, lalu menghitung kelembapan atau MC. Caranya, berat granul basah dikurangi berat granul kering dibagi berat granul kering dikali 100%. Tes fisikokimia yang kedua, yaitu sudut istirahat, dihitung dengan cara tan theta sama dengan H dibagi R, di mana H yaitu tinggi kerucut dan R yaitu jari-jari permukaan kerucut. Persyaratannya, jika lebih dari 40 alirannya buruk, 25-30 alirannya sangat baik, jika 31-35 alirannya baik. Tes fisikokimia yang ketiga, yaitu bobot jenis nyata, dihitung dengan rumus M dibagi V0, di mana M yaitu berat granul dan V0 yaitu volume nyata. Tes fisikokimia yang keempat, yaitu bobot jenis mampat, dihitung dengan cara M dibagi VF, di mana M yaitu berat granul dan VF yaitu volume mampat. Tes fisikokimia yang kelima, yaitu rasio Hausner, dihitung dengan rumus bobot jenis mampat dibagi bobot jenis nyata. Persyaratannya, jika kurang dari 1,25 alirannya baik, antara 1,25 sampai 1,5 alirannya sedang, jika lebih dari 1,5 alirannya buruk. Tes fisikokimia yang keenam, yaitu waktu berhentinya effervescent. Waktu larut yang baik antara 1 sampai 2 menit. Tes fisikokimia yang ketujuh, yaitu uji pH. Larutkan 5 gram granul ke dalam 150 ml air, lalu ukur pH menggunakan pH meter. Tes hedonis dilakukan dengan menggunakan uji skala. Jadi, para panelis diminta untuk menilai sampel untuk karakteristik susu jagung pada skala 1 sampai 6. Hasil dari setiap karakteristik disajikan dalam urutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil tentang hasil evaluasi dari jurnal tersebut. Yang pertama tentang uji kadar air, di mana uji kadar formula 1 tidak memenuhi persyaratan karena persentase LID dan MC itu di atas 5%, tetapi untuk pada formula 2 dan 3 persentase LID dan MC-nya itu di bawah 5%. Untuk sudut istirahat, dari ketiga formulasi tersebut sudut istirahatnya sangat baik dan mempengaruhi hasil kecepatan aliran granul yang sangat baik. Untuk rasio Hausner dihitung mengenai rata-rata dari formula 1, 2, dan 3. Jika hasil rata-ratanya itu kurang dari 1,25 berarti rasio Hausnernya itu baik. Tetapi pada jurnal kali ini rasio Hausner menghasilkan angka 1,13 dapat dinyatakan bahwa rasio Hausnernya itu memenuhi persyaratan. Yang keempat ada waktu berhentinya effervescent, di mana jika waktu berhenti effervescent itu lebih dari 2 menit atau 5 menit berarti dia tidak memenuhi persyaratan, tapi jika kurang dari 2 menit dan 5 menit dia memenuhi persyaratan. Pada jurnal kali ini, pada formula 1 terjadi waktu larut effervescent itu lebih dari 2 menit dapat dinyatakan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan. Pada formula 2 dan 3 itu memenuhi persyaratan karena waktu larut effervescent itu kurang dari 2 menit. Sedangkan untuk uji pH, dia formula 3 lebih unggul uji pH daripada formula 1 dan 2 karena menghasilkan pH sebanyak 5, pH-nya 5. Jadi seperti pada pH ketika fermentasi. Untuk tes hedonis seperti tes panca indera, rasa, tekstur, warna, dan bau menghasilkan formula 3 lebih unggul daripada formula 1 dan 2. Panelis lebih menyukai tekstur, warna, rasa, dan bau dari formula 3 dan memberikan persentase 80%. Jadi dapat dinyatakan pada tekstur, warna, rasa, dan bau formula 3 lebih disukai daripada formula 1 dan 2. Teman-teman, nama saya Eduardo Sembiring. NIM saya 1351910180. Saya menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Susu jagung dapat diformulasikan menjadi granul effervescent sebagai minuman probiotik berdasarkan semua tes evaluasi, terutama formula 3 yang mengandung asam sitrat dan kombinasi asam tartat adalah formulasi terbaik. Terima kasih.